Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seolah masih punya waktu untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat? Tapi sebenarnya waktu itu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang manusia yang mengira ia masih bisa menunda taubat. Ia menunda sholat, menunda zikir, menunda setiap kebaikan. Hingga satu malam datang, membawa kesunyian dan perenungan yang mengubah seluruh hidupnya. Apa yang terjadi ketika penundaan itu mulai menuntut pertanggungjawaban? Dan bisakah ia kembali sebelum semuanya terlambat? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Tetaplah bersama kami, karena kisah ini bukan sekedar cerita, tapi cermin bagi setiap jiwa yang masih menunda kebaikan. Ia menjalani hari-harinya seperti orang lain, tertawa di depan teman, berbicara dengan ramah, bahkan tampak bahagia. Namun di dalam hatinya, ada rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Ia sering menunda sholat, berdalih sibuk, atau menganggapnya bisa dilakukan nanti. Ia menunda zikir, menunda kebaikan, menunda setiap hal yang seharusnya mendekatkan dirinya pada Allah. Nanti saja, besok, minggu depan, begitu ia sering berkata pada dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti mantra yang menenangkan hati yang gelisah, tapi sebenarnya menipu jiwanya. Malam ini, ia duduk di tepi jendela menatap jalan yang kosong, lampu kota yang redup. Suara remang dari kota yang sepi terasa seperti gema dari hatinya sendiri. Ia mulai mengingat masa kecilnya, ketika ia diajarkan untuk sholat tepat waktu, untuk berdoa sebelum tidur, untuk bersyukur atas setiap nafas. Tapi semua itu hanyalah kenangan samar. Lalu ia teringat orang-orang di sekitarnya, teman-temannya yang rajin beribadah, yang selalu tampak damai dan tenang. Ia menatap mereka dengan campuran kagum dan iri, sambil membenarkan dirinya. Mereka terlalu serius. Aku masih bisa santai. Namun hati kecilnya berbisik, samar tapi tajam. Apa kau merasa tenang sekarang? Apa yang kau kejar hingga lupa padaku? Ia menggeleng, mencoba menepis suara itu. Tetapi malam makin larut dan kesunyian menempel di seluruh tubuhnya. Dalam diam, ia merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dicari di dunia, sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Ia teringat mimpi-mimpinya, harapan-harapan yang belum tercapai, dan ia menyadari sebagian besar waktu hidupnya dihabiskan untuk mengejar hal-hal sementara. Ia berpikir, apakah aku benar-benar hidup atau hanya sekedar berjalan di dunia ini tanpa arah? Perlahan, kesadaran mulai tumbuh, seolah benih yang disiram hujan malam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih punya waktu untuk berubah? Apakah Allah akan menungguku? Dan malam itu, ia tetap duduk, menatap jendela, menatap hujan, dan untuk pertama kalinya, rasa hampa yang lama ia abaikan terasa begitu nyata. Dunia yang riuh di luar tak mampu menutupi kehampaan dalam hatinya. Hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan dan hiburan, pekerjaan, media sosial, pesta, dan kesenangan duniawi tampak menyenangkan, seakan mampu menenangkan hatinya yang kosong. Setiap kali hatinya tergelitik untuk bertaubat, selalu muncul alasan, nanti, setelah urusan ini selesai, setelah ada waktu, nanti saja. Dunia memikatnya dengan kesenangan sesaat.
Ia melihat teman-temannya yang rajin beribadah, sederhana namun damai, dan merasa mereka terlalu serius. Ia merasa cukup dengan kenyamanan duniawi, percaya bahwa ia masih punya banyak waktu. Namun malam selalu meninggalkan rasa hampa, seolah ada ruang dalam hati yang tidak bisa diisi. Ia mulai memperhatikan teman-temannya, orang-orang yang meski sederhana tapi damai. Mereka selalu menyempatkan sholat, zikir, dan kebaikan kecil. Hatinya bertanya, mengapa mereka damai, sedangkan aku selalu gelisah? Nafsu dunia berbisik agar ia tetap menunda, tapi hati kecilnya berbisik, bangunlah sebelum semuanya terlambat, sebelum nafas ini berhenti, sebelum ajal datang tanpa peringatan. Ia mencoba menghibur diri dengan hiburan dan kesenangan, menonton film, scroll media sosial, bermain game, namun rasa hampa tetap hadir. Setiap notifikasi ponsel, cahaya lampu neon, musik pesta, terasa seperti bayangan kesenangan yang menipu. Ia mulai sadar bahwa semua kesenangan dunia tidak mampu mengisi kehampaan hati. Ia teringat seorang teman yang selalu rajin beribadah, meski hidup sederhana. Temannya damai, tersenyum ringan. Ia bertanya pada diri sendiri, mengapa aku tidak bisa seperti itu? Mengapa aku terus menunda kebaikan? Kesadaran itu menusuk hatinya. Kesenangan dunia hanya sementara, tidak mampu mengisi kekosongan hati yang nyata. Ia mulai meninjau kehidupannya, menghitung berapa kali menunda sholat, mengabaikan zikir, menolak kebaikan. Semua terasa seperti dosa menumpuk di hati. Ia merasa terjebak antara godaan dunia yang memikat dan rasa takut yang perlahan muncul. Ia teringat kata-kata orang tua dan guru masa kecil. Jangan menunda kebaikan, nak. Waktu cepat berlalu. Kesempatan tidak datang dua kali. Kata-kata itu kini terasa tajam, menusuk hatinya. Ia mulai berdialog dengan Allah dalam hati, mengakui kesalahan, memohon ampun, dan bertanya, apakah Allah masih menunggunya? Rasa takut itu membuka mata hatinya perlahan. Ia menghitung hari-hari yang terbuang, malam-malam yang diisi hiburan kosong, kesempatan yang hilang, dosa tertimbun. Ia bertanya lagi, apakah aku ingin hidup seperti ini? Apakah aku ingin menyesal di akhir nanti? Hatinya mulai sadar, menunda kebaikan hanya menambah penyesalan. Ia menata pikirannya, menghadapi ego, dan perlahan membuka hati. Malam demi malam ia berjuang melawan godaan, memikirkan dosa, menunda penundaan, dan mencari jalan kebaikan yang pernah diabaikan. Setiap langkah berat, tetapi hatinya kini berbeda. Ia memilih langkah-langkah kecil menuju taubat, satu demi satu, dengan keteguhan hati yang baru tumbuh. Ia merenungkan orang-orang yang menunda taubat terlalu lama, menyesal di akhir hayat karena tak ada kesempatan memperbaiki diri. Ia sadar godaan dunia tidak berhenti, tapi hatinya kini berbeda. Taubat bukan sekedar penyesalan, tapi tentang memilih setiap hari untuk hidup lebih dekat kepada Allah. Setiap langkah kecil menjadi bukti perjuangan, setiap doa menenangkan jiwa yang kosong. Ia terus berjalan, memperkuat hati, memahami arti waktu yang terus berjalan. Jalan ini panjang, penuh ujian dan godaan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan secerah damai di hatinya. Bagian ini bukan hanya tentang godaan dunia, tetapi tentang kesadaran yang menembus ego dan hati yang mulai terbuka untuk memilih kebaikan. Perlahan, Allah mulai memberi peringatan. Tanda-tanda kecil yang dulu ia abaikan kini mulai terlihat jelas. Sakit ringan yang muncul tiba-tiba, kehilangan kesempatan penting, pertengkaran kecil, rasa cemas yang muncul tanpa sebab. Ia menganggapnya kebetulan, namun perasaan gelisah itu terus menghantui. Hanya hati yang jeli bisa menangkap bisikan Allah. Malam itu hujan menetes di jendela. Detik jam terdengar jelas, dan sepi malam seperti menembus hatinya. Ia duduk termenung, memikirkan segala kesalahan dan penundaan yang telah ia lakukan. Bayangan dosa masa lalu menumpuk di pikirannya. Kata-kata yang melukai orang lain, kesempatan yang disia-siakan,
tindakan yang menimbulkan penyesalan. Ia bertanya dalam hati, apakah aku masih punya waktu untuk memperbaiki diri? Apakah Allah masih menungguku? Nafsu lama mencoba menenangkannya dengan janji palsu. Tenanglah, kau masih punya waktu, nanti kau bisa berubah. Tetapi hati kecilnya berbisik dengan tegas, tidak, waktu tidak menunggumu. Setiap detik yang hilang adalah kesempatan yang tak akan kembali. Ia mulai menghitung hari-hari yang telah terbuang, malam-malam yang diisi kesenangan kosong, kesempatan yang hilang untuk melakukan kebaikan. Ia teringat orang-orang yang selalu taat, yang setiap hari menyempatkan diri beribadah dan bersedekah. Mereka sederhana, namun damai. Hatinya bertanya lagi, mengapa aku tidak bisa hidup seperti mereka? Mengapa aku selalu menunda yang penting? Kesadaran itu perlahan menyusup. Ia menyadari bahwa Allah selalu memberi peringatan melalui setiap kejadian kecil dalam hidupnya. Sakit ringan, kehilangan kecil, rasa cemas atau konflik yang muncul tiba-tiba bukan kebetulan. Semuanya adalah peringatan, tanda bahwa Allah masih menunggunya kembali. Malam itu ia merenung panjang. Ia melihat kembali setiap kesalahan, setiap penundaan, dan setiap dosa yang telah menumpuk. Ia merasa takut, tetapi rasa takut itu bukan menakut-nakuti, melainkan membuka hati nuraninya. Ia mulai memahami bahwa menunda kebaikan sama dengan menunda keselamatan. Ia berdialog dalam hati dengan Allah. Ya Allah, aku menyadari begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, begitu banyak kesempatan yang telah hilang. Apakah Engkau masih menungguku? Apakah masih ada jalan untuk kembali? Pertanyaan itu bukan sekedar retorika. Hatinya lah yang menjawab dengan rasa gelisah namun penuh kesadaran bahwa Allah selalu menunggu, namun manusia harus mengambil langkah. Ia melihat dunia dengan mata yang berbeda malam itu. Keramaian kota, lampu-lampu neon, musik yang terdengar dari kejauhan, semua terasa hampa dibandingkan rasa takut akan kehilangan rahmat Allah. Ia sadar bahwa hidup ini singkat, dan setiap detik adalah kesempatan yang berharga. Ia mulai menata pikirannya, menyingkirkan kebohongan hati yang menenangkan diri dengan kesenangan sementara. Malam demi malam, ia merenung, mencoba memahami tanda-tanda kehidupan yang Allah berikan. Setiap sakit, setiap kehilangan kecil, setiap rasa gelisah adalah pengingat bahwa waktu tidak menunggu, dan kematian bisa datang kapan saja. Dalam kesunyian malam itu, hatinya mulai membuka diri. Ia mulai melihat bahwa setiap dosa yang ditunda, setiap kebaikan yang diabaikan, adalah penyesalan yang perlahan menumpuk. Ia sadar bahwa masih ada kesempatan, tapi hanya jika ia mau berubah sekarang, tidak menunggu lagi. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak mudah. Kesadaran datang bersamaan dengan ujian, godaan untuk kembali pada penundaan, untuk menenangkan diri dengan dunia, untuk menunda kebaikan lagi. Namun hatinya kini berbeda. Ia mulai mengerti bahwa menunda taubat hanyalah menunda kedamaian sejati. Bagian ini bukan sekedar momen kesadaran, tetapi titik awal perubahan. Ia tahu Allah selalu memberi kesempatan, tapi manusia harus memilih. Setiap tanda kehidupan adalah panggilan untuk kembali, dan ia memutuskan untuk mulai mendengarkan panggilan itu. Ia mulai membuka hati untuk taubat, mempersiapkan diri untuk perubahan, dan perlahan meninggalkan penundaan yang telah lama mengikatnya. Kemudian datanglah kehilangan. Sesuatu yang sangat ia hargai, yang selama ini dianggap biasa, kini hilang. Bisa berupa harta, kesempatan, atau orang terdekat. Dunia seakan runtuh di sekitarnya. Semua penundaan, semua kesibukan yang sia-sia terasa begitu mahal dan menyakitkan. Ruangan yang dulu terasa aman kini dingin dan kosong. Ia ingin menangis, tapi kebanggaan menahan air matanya. Ia menatap sekeliling dan menyadari betapa banyak hal yang telah ia abaikan.
Semua kesempatan kebaikan yang pernah ada kini terasa begitu jauh, seolah sudah hilang selamanya. Ia merasa terjebak dalam penyesalan yang tak bisa diubah. Dalam kesedihan itu, ia mulai menyadari satu hal. Setiap momen yang disia-siakan untuk bertaubat, setiap doa yang ditunda adalah kehilangan yang tak tergantikan. Dunia yang dulu tampak cukup kini terasa hampa. Semua hiburan, kesenangan, dan kesibukan tak mampu mengisi kekosongan hatinya. Ia mulai mengingat orang-orang di sekitarnya, teman, keluarga, dan orang-orang yang pernah dibantunya atau diabaikannya. Ia teringat setiap kata yang menyinggung, setiap tindakan yang salah, setiap waktu yang dihabiskan tanpa makna. Rasa sesal itu datang dengan cepat, menusuk hatinya lebih tajam daripada sebelumnya. Malam itu, sepi menyelimuti ruangan. Ia duduk termenung, mencoba merasakan setiap penyesalan yang datang. Dalam hatinya, ia bertanya, "Apakah ini peringatan darimu, ya Allah? Apakah engkau ingin aku sadar sebelum semuanya terlambat?" Tangisnya akhirnya pecah, bukan karena kehilangan dunia, tapi karena ia baru menyadari kesalahan dan penundaan yang telah lama dilakukan. Rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk kembali kepada Allah menjadi nyata. Ia merasa waktu yang ia miliki terlalu singkat, dan setiap hari yang terbuang semakin menambah beban hatinya. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan hanya materi atau orang, tetapi juga waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap detik yang hilang menjadi pelajaran, setiap kesalahan menjadi peringatan. Ia mulai merasakan keheningan malam sebagai guru yang menuntunnya pada introspeksi. Ia menutup mata dan merenung panjang. Ia melihat kembali perjalanan hidupnya, penundaan yang terus dilakukan, kebaikan yang diabaikan, dan dosa yang menumpuk. Semua itu kini terasa nyata, tak bisa ditutupi lagi. Ia mulai menyadari bahwa kesadaran itu datang hanya ketika kehilangan mengetuk hatinya. Rasa takut dan sesal membentuk sebuah titik balik dalam dirinya. Ia tahu jika ia terus menunda, penyesalan akan menjadi teman yang abadi. Ia merasa tertampar oleh realitas bahwa setiap kesempatan untuk memperbaiki diri tidak akan menunggu. Dalam kesedihan itu, hatinya mulai membuka diri. Ia memohon ampun kepada Allah, meminta petunjuk dan kekuatan untuk berubah. Tangis dan doa menjadi jalan pertama menuju taubat yang tulus. Ia menyadari perubahan bukan hanya soal menyesal, tetapi tentang bertindak sekarang, bukan nanti. Ia mulai menyadari makna kehilangan yang sesungguhnya, kehilangan waktu, kesempatan, dan hati yang tenang. Dan di balik kesedihan itu, perlahan muncul secercah harapan. Hatinya mulai menerima bahwa meski dunia bisa hilang, Allah selalu memberi jalan kembali bagi yang mau berusaha dan menyesal dengan sungguh-sungguh. Momen kehilangan itu menjadi pelajaran terbesar. Ia tahu bahwa setiap detik hidup berharga dan menunda kebaikan hanya menambah rasa sesal. Ia mulai memahami bahwa taubat bukan hanya kata-kata, tapi langkah nyata. Ia menyadari bahwa jalan perubahan panjang dan penuh ujian, namun itu satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian sejati. Bagian ini bukan sekedar tentang kehilangan dunia, tetapi tentang kesadaran yang lahir dari rasa kehilangan, penyesalan yang murni, dan awal perjuangan hati untuk kembali kepada Allah. Ia mulai merasakan bahwa setiap kehilangan adalah panggilan untuk berubah. Setiap penyesalan adalah permulaan dari perjalanan yang lebih baik. Di tengah malam yang hening, ia duduk sendiri, merenung panjang. Lampu redup di kamar, udara malam yang sejuk, dan sepi kota yang tertidur membuatnya terhanyut dalam pikirannya sendiri. Bayangan masa lalu muncul satu persatu. Dosa, kesalahan, iri hati, kemarahan, dan semua kebaikan yang pernah ia abaikan. Ia menangis bukan untuk dunia, bukan untuk kehilangan materi,
tetapi untuk jiwanya sendiri yang lama tersesat. Hatinya terasa berat, dipenuhi rasa sesal dan penyesalan karena menunda taubat begitu lama. Ia merasa selama ini hidupnya diisi dengan hal-hal sementara yang hakiki terus ia abaikan. Ia teringat setiap doa yang tidak dipanjatkan, setiap sholat yang tertinggal, setiap zikir yang terlewat. Semua itu terasa seperti kesempatan yang hilang, seperti jalan yang tertutup yang tidak bisa ia lalui kembali. Rasa takut mulai menguasai hatinya, takut jika waktu yang tersisa terlalu sedikit, takut jika ajal datang sebelum ia benar-benar kembali kepada Allah. Namun di tengah kesedihan itu, hatinya mulai terbuka. Ia menyadari bahwa tangisan dan penyesalan hanyalah awal, bukan akhir. Ia mulai berdoa dengan tulus, memohon ampun atas semua kesalahan, meneteskan air mata karena kesadaran yang selama ini tertunda. Malam itu menjadi titik awal dari perjalanan yang lebih panjang, perjalanan hati yang harus ditempuh dengan kesabaran dan keteguhan. Ia merasakan damai yang berbeda, damai yang lahir dari kesadaran dan keberanian untuk berubah. Rasa takut dan sesal masih ada, tapi kini berubah menjadi pengingat yang membimbingnya. Ia mulai percaya bahwa selama ada niat, usaha dan doa, Allah selalu memberikan jalan bagi yang ingin kembali. Malam itu, ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan memulai sebuah komitmen dalam hati untuk tidak lagi menunda kebaikan, untuk terus memperbaiki diri, dan untuk hidup lebih dekat kepada Allah. Malam perenungan itu bukan sekedar renungan, tetapi awal dari perjalanan baru, titik balik dari hati yang selama ini menunda kebaikan. Bagian ini menekankan pentingnya introspeksi, keberanian menghadapi diri sendiri, dan kesadaran bahwa perubahan sejati harus dimulai dari hati. Malam perenungan adalah ruang di mana jiwa belajar mendengar bisikan Allah, menilai diri sendiri, dan memulai langkah pertama menuju taubat yang tulus. Seiring waktu, kesadaran yang lahir dari malam perenungan mulai menumbuhkan keberanian dalam hatinya. Ia menyadari bahwa menunda taubat dan kebaikan selama ini hanya memperpanjang penyesalan. Setiap hari yang dilewati tanpa perubahan adalah kesempatan yang hilang. Ia merasa hidupnya seakan berada di persimpangan, dan kini ia harus memilih jalan yang benar. Ia mulai merasakan titik balik itu, momen ketika hati yang selama ini tertutup mulai membuka diri. Nafsu yang dulu menuntun pada kesenangan sesaat mulai mereda, digantikan oleh dorongan untuk kembali kepada Allah. Setiap godaan dunia terasa lebih ringan dibandingkan dengan kedamaian yang mulai ia rasakan dalam hati. Ia mengingat kembali semua peringatan yang pernah diterimanya. Sakit ringan, kehilangan, rasa gelisah, dan kesadaran malam-malam panjang. Semua itu kini tampak sebagai petunjuk yang jelas, tanda-tanda dari Allah bahwa waktunya untuk berubah telah datang. Ia tidak bisa lagi menunda, tidak bisa lagi beralasan. Dalam kesunyian hatinya, ia mulai merenung. Selama ini aku menunda, menunggu waktu yang tidak pasti. Tapi waktu yang kuanggap milikku selalu bergerak tanpa menunggu. Jika aku terus menunda, aku hanya menambah penyesalan yang akan membebani jiwaku. Ia sadar bahwa hanya tindakan nyata yang bisa mengubah arah hidupnya. Ia mulai menata langkah-langkah kecil. Ia kembali menunaikan sholat yang pernah tertinggal, membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, berzikir, dan berusaha memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap langkah sederhana itu terasa berat di awal, namun membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga menyadari bahwa perubahan bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang memperbaiki hati, niat dan tindakan sehari-hari. Menahan amarah, mengurangi iri, memberi kepada yang membutuhkan, berkata jujur, dan menolong orang lain.
Semua hal kecil itu menjadi bagian dari titik baliknya. Ia mulai merasa leringan, meski perjalanan ini masih panjang dan penuh ujian. Ia bertanya dalam hati, apakah aku akan mampu mempertahankan perubahan ini? Keraguan muncul, tapi hatinya kini berbeda. Ia menyadari bahwa selama ada niat, usaha dan doa, Allah selalu memberi jalan. Ia belajar menerima bahwa perjalanan taubat penuh rintangan, tapi rintangan itu justru menjadi penguat hati. Setiap hari ia merasa lebih dekat dengan Allah. Setiap langkah kecil menjadi bukti perjuangan, dan setiap kebaikan yang ia lakukan menumbuhkan kekuatan dalam hatinya. Ia merasakan damai yang lahir dari kesadaran, damai yang tidak bisa digantikan oleh kesenangan dunia. Titik balik itu juga membuatnya lebih sabar. Ia belajar bahwa perubahan tidak instan, bahwa hati membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan kebaikan. Ia menerima bahwa akan ada godaan, ujian, dan rasa malas. Tapi ia kini lebih kuat karena hatinya telah menemukan arah. Ia menyadari bahwa menunda kebaikan adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Dan sekarang, ia bertekad untuk tidak mengulanginya. Setiap detik yang tersisa akan dimanfaatkan untuk memperbaiki diri. Setiap kesempatan untuk taubat akan diambil tanpa menunda. Bagian ini menegaskan bahwa titik balik bukanlah sekedar momen singkat, tetapi proses hati yang mulai berubah secara sadar. Ini adalah awal dari perjalanan baru, di mana manusia mulai memilih kebaikan, menghadapi godaan, dan membangun kedekatan dengan Allah secara tulus. Titik baliknya bukan akhir, tetapi awal. Awal dari perjalanan hati yang berani meninggalkan penundaan, memulai perubahan nyata, dan menata hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Setelah titik balik itu, hidupnya tidak serta-merta menjadi mudah. Ia menyadari bahwa perubahan hati bukanlah perjalanan singkat. Godaan, rasa malas, dan dorongan duniawi masih sering muncul, mencoba menariknya kembali ke penundaan dan kebiasaan lama. Namun kini hatinya berbeda. Ia memiliki kesadaran yang lebih kuat, dan dorongan untuk tetap berada di jalan kebaikan semakin nyata. Ia mulai menata setiap harinya dengan lebih sadar. Sholat tidak lagi hanya rutinitas, tetapi momen untuk berkomunikasi dengan Allah. Zikir dan doa menjadi bagian dari nafasnya, bukan sekedar kewajiban. Ia belajar menghargai waktu, menyadari bahwa setiap detik yang diisi kebaikan adalah langkah menuju kedamaian sejati. Perjuangan hati muncul dalam berbagai bentuk. Kadang rasa lelah dan godaan untuk menunda kembali muncul di pagi hari. Kadang dalam pekerjaan atau interaksi sosial. Ia menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi hawa nafsu dan kebiasaan lama yang sudah tertanam bertahun-tahun. Setiap kali tergoda, ia berhenti sejenak, merenung, dan mengingat tekad yang telah dibuat di malam perenungan. Ia mulai melihat perubahan kecil dalam hidupnya. Rasa sabar meningkat, hati lebih ringan, dan kesadaran tentang Allah selalu hadir di setiap keputusan. Ia belajar memaafkan diri sendiri atas penundaan dan kesalahan masa lalu, sambil tetap berusaha memperbaiki diri. Perjuangan itu bukan sekedar menahan diri, tetapi aktif memilih kebaikan setiap saat. Ia juga menyadari pentingnya lingkungan dan teman. Ia mulai menjaga pergaulan, lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang menuntunnya pada kebaikan, dan menjauhi hal-hal yang memicu godaan untuk menunda. Setiap langkah kecil membentuk kebiasaan baru, yang lama-kelamaan memperkuat tekad hatinya. Di malam-malam hening, ia duduk kembali merenung. Ia menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai, dan akan selalu ada ujian. Namun kali ini, ia merasa siap. Setiap ujian adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan keteguhan hati. Ia belajar bahwa kesabaran, konsistensi, dan doa adalah senjata utama dalam perjuangan hati.
Ia mulai menuliskan tekadnya dalam hati untuk tidak menunda taubat, untuk selalu berusaha melakukan kebaikan, untuk hidup dengan kesadaran akan Allah di setiap langkah. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketekunan, kesungguhan, dan komitmen untuk selalu kembali ketika tersesat. Dalam keheningan malam, ia merasakan perubahan yang sejati, damai yang lahir dari hati yang sadar, dari perjuangan yang tidak mudah, dan dari tekad untuk memperbarui diri. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil adalah kemenangan bagi jiwanya, dan setiap doa yang dipanjatkan membawa hatinya lebih dekat kepada Allah. Bagian ini menekankan bahwa perjuangan hati dan pembaharuan adalah proses panjang. Tidak ada manusia yang perfeksi, tapi setiap niat dan usaha yang tulus akan membawa perubahan. Ia menyadari bahwa menunda taubat adalah kesalahan terbesar, dan setiap saat adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Akhirnya, ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan memeluk hati yang baru. Ia siap melanjutkan hidup dengan kesadaran, taubat yang tulus, dan tekad untuk tidak lagi menunda kebaikan. Perjuangan hati ini adalah awal dari hidup yang lebih damai, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Ia kini mengerti bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah kemenangan, dan setiap hari yang diisi dengan kesadaran adalah anugerah yang patut disyukuri. Dan begitulah perjalanan seorang manusia yang mengira ia masih bisa menunda taubat. Kita belajar bahwa hidup ini singkat, waktu terus berjalan, dan kematian bisa datang kapan saja. Semua harta, kesenangan, dan penundaan tidak akan berarti jika kita tidak memperbaiki diri sekarang. Taubat bukan untuk menunggu, tapi untuk hari ini. Setiap nafas adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Setiap hari adalah waktu yang berharga untuk memperbaiki diri. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa penundaan hanya menunda kebahagiaan sejati dan ketenangan hati. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah dari sekarang, dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, memberi kesempatan untuk berubah, dan menerima taubat hamba-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.